Konsistensi atau bakat? Konsistensi itu sangat berperan penting, tapi tergantung dengan industrinya. Tapi kebanyakan orang bahkan nggak pernah find out bakat mereka sampai mereka meninggal. Orang yang punya bakat, kalau dia nggak konsisten pun, hasilnya itu completely up to luck. Dia mah jago ngomong, makanya ditanya apa bisa jawab. Enggak, gua mikirnya cepet. Nggak ada jaminan orang yang konsisten bisa mencapai hal besar. Baik, kali ini Grind Theory. Wih, mantap. Punya pertanyaan gini. Ada lagi. Ada nggak sih orang bakat kaya? Bakat kaya? Iya. Kalau dari bapaknya kaya mungkin itu bakat kaya nggak? Kalau kayak gitu. Itu turunan. Itu mah warisan. Turunan Tapi ya? kan bakat emang turunan. Bakat lihat peluang untuk jadi kaya mungkin. Bakat melihat peluang gitu ya. Oh ya, gue mau dong. Gimana caranya? Ya Punya nggak? bakat. Masih bisa dong. Bisa. Bakat melihat peluang. Iya, ya silakan. Bakat melihat peluang. Bakat pace aja jadi orang kaya, Om. Karena setiap konglomerat punya penasihat pace. Iya juga ya. Iya, benar juga. Tergantung pacenya terkenal atau enggak terkenal enggak kaya juga. Iya, bener. Tergantung juga dia konsisten nggak main pacenya. Nanti kalau hari ini pace, besok pawang hujan. Ganti Jadi mainan. balik ke pertanyaan Ganti yang mainan. ditanya orang-orang dari zaman dulu adalah konsistensi atau bakat? Yang lebih menciptakan kesuksesan tuh konsisten atau bakat? Nah, kalau gua pribadi ya, kan gua belum pernah menjawab nih selama ini nih. Kalau gue konsisten. Tai kucing bakat. Oke. Gue. Kalau gue bukan orang berbakat, jadi gue konsisten. Kelihatan. Yuk kita lanjut. Kan pilih satu ya? Pilih satu. Alasannya belakangan. Alasan belakangan. Gue bakat deh. Bakat, oke. Lu? Konsisten. Konsisten. Lu? Konsisten. Gua Konsisten. gua temenin Theo biar satu pendapat. Kita kan bisnis partner kan, enggak boleh beda pendapat. Oh iya. Bakat. Nanti komen ya. Tapi gue nanti ada jawabannya. Ya. Oke, jadi bakat kita konsisten gitu ya. Iya. Oke, siapa mau mulai duluan? Silakan. Mungkin yang kali ini baru Akhirnya sama pendapatnya. Akhirnya sama kan? Iya. Gue sebenarnya, maksudnya gue tuh penganut konsisten garis keras. Oke. Oke. Ini tapi gue lebarin dulu ya. Kalau buat kesuksesan, misalkan kita sukses nih jadi orang lah. Gue gak bilang kalau kaya kan abstrak ya. Jadi sukses di bidangnya masing-masing gitu. Konsistensi itu sangat berperan penting. Tapi tergantung dengan industrinya. Makanya gue bilang bakat. Kayak contoh, misalnya gue ambil konteksnya, contohnya musik. Gue percaya musik itu bakat yang jadi base-nya. Tadinya gue berpikir nih, ini gue punya cerita nih. Jadi gue ada teman gue tuh konsisten sekali. Dia pengen banget bisa main saxophone. Tapi nyanyinya false. Terus, sorry to say, ketukannya Lari-lari. itu lari. Jadi dia nggak tahu tempo, nggak bisa masuk. Dia latihan saxophone. Bagus nggak? Tiupannya bagus. Tapi pas begitu main, wah hancurnya nggak karuan. Bukan karena dia nggak bunyi, nggak bisa merdu nadanya, nggak. Karena masuknya nggak bisa ngetuk. Makanya kita sampai ketawa dan suka ngejokes. Tapi Gua tepuk tangan berapa aja. lama? Bertahun-tahun Om. Bertahun-tahun. Dari SMP sampai lulus SMA. Berarti 6 tahun tuh. Nggak Ngajain. pengen belajar yang lain, sulit. Ganti aliran. Tapi kan itu tetap nggak menjawab masalah dong. Soalnya guru saksofonnya nggak lompat. Iya, makanya, kan? Iya, Gua bisa aja. problemnya kan di tempo. Oke, Jadi dia nggak tahu kapan masuk. Nah itu, jadi kayak tadinya gue berpikir kalau lu konsisten pasti bisa. Konsisten pasti bisa. Lu belum 10.000 jam berarti. Tapi pas begitu gue lihat ya, kayaknya emang ada orang yang dilahirkan untuk tidak bermain musik. Gue bilang, lu better jangan main musik deh. Ini sebenarnya sih jawabannya udah langsung kejawab nih kalau kayak begitu. Iya. Nah ini kan ada ceritanya gue. Iya. Ya, Makanya gue akhirnya bilang, ya buat sukses lu butuh bakat tetap. Iya. Tapi bidangnya apa dulu? Ya, makanya kalau kayak begitu sebenarnya ya abis ini silakan ya maksudnya ya. Kalau kayak begitu, kalau gue ngeliat dari bidang gue misalnya gue main sulap dulu. Iya. Kan sulap tuh kan nggak ada ya. Maksudnya nggak ada tuh? Ya nggak ada orang punya bakat bisa terbang gitu kan. Iya. Iya. Nggak ada orang punya bakat bisa ngilangin apa. Nggak ada. Iya. Jadi kan
pure konsisten kan. Lu latihan aja tiap hari depan kaca, lu latihan sampai bener-bener bisa ngelakuin itu gitu kan. Iya. Konsisten kan. Pilot pesawat terbang tuh kan nggak ada bakat ya. Betul. Bakatnya jadi pilot nggak ada, Cok. Bakat jadi pilot tuh gimana ceritanya gitu kan. Nah setelah dia latihan konsisten, mungkin ada orang yang refleksnya lebih tinggi, lebih baik gitu kan. Iya. Iya. Tapi kan base-nya konsisten dulu dong. Konsisten gitu dulu. kan. Jadi kan kalau dari kesimpulan ini sebenarnya udah menyimpulkan tergantung Industri. Tergantung bidangnya. Industrinya. Kalau menurut gua malah tergantung apa yang lo konsistenin dan apa yang lo anggap bakat. Oke. Misalnya gue ngeliat lo nih, Nah, gue kan bergaul sama lu udah jadi lumayan panjang nih dari kemarin ya. iya. Sering ngobrol apa. Gue melihat Om Ded tuh bukan ngomongin bakat sulap, storytellingnya berbakat. Storytellingnya berbakat dan dilakukan konsisten sehingga sulapnya berhasil, bikin buku berhasil, Bisnisnya berhasil. bisnisnya berhasil, sebagai podcaster berhasil, opening aja berhasil. Opening apa? Ini 2 menit aja lu ngobrol bentar cerita lu. Dengerinnya aja enak gitu maksud gue. Oh, Jadi kalau lu tanya misalnya Om Ded Jadi- bakat sulap, oke. enggak, bakatnya gue mikroin lagi gitu. Kalau lu tanya gue, Om Ded berbakat storytelling, berbakat. Asli menurut gue Sulapnya berbakat. konsisten. Sulapnya konsisten tuh. Metode sulap kan latihan. Nah, Tapi kan di dalam sulap selalu ada storytelling lu. ya. Setiap kali lu sulap nih, pasti ada cerita. ceritanya. Betul. Tapi kan the moment lu mulai bercerita, hooknya dapet. Oke. Sehingga begitu lu mainkan sulapnya dengan rapi, grand. Grand, oke. Bisa aja orang, iya beda Bisa storytelling. beda. mainannya bagus tapi dia tidak punya storytelling, makanya ditutup pakai musik, contohnya begitu. Bisa. Oke, kalau gitu gua sebelum pertanyaan kita tembak dia dulu ya. Kalau gitu pertanyaan gua Teh, Apa ya? bakat lu apa? Konsisten lu apa? Bakat gue? Ya. Bakat gue ini secara tidak langsung adalah Kan dia yang tadi ngomong gua kan, Iya. tadi kita balik dong. Iya. Apa bakat lu kalau apa? menurut gue dilahirkan dengan public speaking yang cukup oke. Public speaking tuh bakat ya. Komunikasi. Ya, komunikasi. Maksudnya bukan masalah metode bicara ya. Kalau metode bicara jagoan Willy lah, gue yakin. Tapi maksudnya komunikasi gue ini adalah Menyampaikan ide. gue tahu aja gitu kayaknya ini harus ngomongnya begini. Oke. Kayaknya ini harus ngomongnya begitu. Nah, di dalam itu semakin terlatih kan kata-katanya semakin tepat yang digunakan. Ya, ya. Diksinya semakin enak, intonasinya semakin bagus. Tahu kapan harus menegaskan, kapan slow down. Ini mendukung yang tadi, jadinya sekarang gue bisa, speaker bisa, Konsistensinya apa? podcast bisa, apa? Konsistensinya apa? Nah, konsistensinya itu tidak sengaja terlatih kalau gue. Jadi dari gue kelas 3 SMA sampai ke kuliah, itu kan ada mata kuliah presentasi. Itu tanpa sadar melatih gue yang komunikasi seperti itu, belajar storytelling kayak lu tadi. Oke. Jadi sampai waktu gue kuliah nih, teman gue selalu gini. Gue kan kalau bikin paper sembarangan orangnya, gitu ya. Nggak serapi teman-teman gue. Teman gue sih gini, udah nggak apa-apa paper lu gue yang bikin. Pas presentasi, Dia yang ngomong. udah sikat semua. Iya. Nah itu kan berarti mereka mengakui gue punya Punya bakat itu. punya strength di situ tuh. Skill yang kuat di situ. Iya, sehingga mereka bisa trade off. Udah nggak apa-apa. Yang penting ntar begitu Lu yang presentasi, maju ya. lu yang maju ya. Ya, Nah ya, itu kan oke. bibitnya menjadi orang sama. Oh kadang orang bisa bilang, lu ya pernah bilang, ini kalau Teo yang ngomong nggak disikat nih. Hmm. Ini kalau gue yang ngomong bisa aja beda hasil. Kan the way delivernya itu. Ya. Nah gue bisa bilang itu adalah salah satu micro mungkin yang ada di diri gue yang tanpa sadar terasah terus gitu. Oke, tadi Marco mau nambahin. Ini menurut gua ada plot hole-nya. Kan dibilang kan based on industry bakat kan ya. Tapi kebanyakan orang bahkan nggak pernah find out bakat mereka sampai mereka meninggal. Nah itu dia. Karena opportunity yang diterima setiap orang itu nggak equal. Dan dunia ini nggak adil. Kenapa gue selalu based on konsistensi? Karena kalau lu fokus ke konsistensi, lu udah ngelupain the probability of lu nggak pernah nemuin bakat asli lu sampai lu meninggal. Kayak gimana? Jadi gini, kita jujur aja. Semua yang duduk di meja ini, privilege terbesar yang kita rasakan adalah kita menemukan sesuatu yang emang we're really good at doing. Kalau gue kebetulan I'm good at selling. Itulah kenapa gue masuk di affiliate. Tapi yang gue sadar ada begitu banyak orang yang hidupnya mungkin di desa atau di mana, mereka tuh bahkan nggak dapat akses untuk mencoba berbagai jenis industri, berbagai jenis skill, di mana mereka bisa find out, oh bakat gue itu di sini. That's why gue sangat gak suka kalau emang
everything is based on bakat. karena it's very unfair gitu. Setuju. Karena ya faktanya aja. Maksudnya tunggu. Maksudnya bakatnya ada tapi kesempatannya tidak dapat. Iya, gitu kan? jadi mereka nggak Karena orang pernah- di desa bisa punya bakat jualan kan? Iya, Bisa. tapi mereka nggak Akses. mendapat kesempatan untuk bahkan tahu gue punya bakat jualan atau enggak kayak gitu. Mungkin gara-gara mereka terpaksa, ya emang orang tua gue nyuruh gue macul tiap hari, ya gue macul tiap hari, nggak pernah melatih skill jualannya kayak gitu. That's why I feel like ya focus on being consistent, even though itu bukan skill terbaik lu, tapi setidaknya lu bisa jadi jago di satu hal itu gara-gara lu lakuin repetisi. Tapi tunggu bentar. Tapi kan lu sebelum lu ngomong begini, lu sudah mencoba berbagai macam hal kan? Bener. Ya kan? Jual kue lapis lah, jual Udah. inilah. Basically you try a lot. Nah ini gue baru ngomong nih abis ini lanjutannya. Nah, lu juga gitu kan? Iya. You try everything kan? Iya. Maka baru ketemu kan? Betul. Ternyata jagonya gue di sini. Betul. Gitu kan? Betul. Jadi kan harus nyoba dulu semuanya. Betul. Explore. Yang tadi gue mau nambahin adalah bagaimana kalau kita ngelihat bakat ini bukan sebagai satu kata doang. Misal bakatnya basket. Hmm. Setiap orang bakat basket beda-beda loh. Ada yang refleksi cepet, ada yang tangannya panjang, defense-nya bagus, ada yang shoot formnya bagus sehingga 3 point-nya akurasinya tinggi. Tapi kan selama ini kita cuma, lu bakat apa? Jualan. Bisa di breakdown lagi loh. Iya. Kenapa lu bilang lu bakat jualan? Gue ngeliat Marco, endurance kerja dia aja udah bakat. Semua orang ngelewatin aktivitasnya Marco, tipes. Tapi progresnya Marco bisa cepet, endurance, jangka panjang, overheat terus kayak gitu. Itu pun menurut gue salah satu strength yang membuat Marco bisa ada sampai hari ini gitu loh. Gue kadang ngobrol sama Billy, ya Allah kalau udah ngobrolin teknis, gue nggak ngerti-ngerti. Lu mungkin pernah kali ya ngobrol teknis ke gue tuh kayak gini, hah? Gimana gitu? Nah kalau Billy ngobrolin teknis bentar, oh ya oke. Gimana Bill? Ini ntar tuh kita mesti gini-gini. Terakhirnya udah ada. Bahkan cara kita berpikir aja tuh beda loh. Informasinya sama. Ya, Akan tapi- ada momen di mana gue kayak orang pelangap longo. Ada momen di mana dia oh ini gini. Ya buat gue itu bakat dia loh. Ya, Gitu loh. make sense. Emang ada yang udah gifted ya? Iya, tapi giftednya tuh kadang kita selalu menentukan dengan satu kata. Oke, aku mau cerita juga ya. Jadi, aku pribadi bukan dari background keluarga yang punya privilege luar biasa. Oke? Bahkan tidak ada satu keluargaku pun yang bisa berbicara di depan umum. Dan juga tipe keluargaku itu adalah tipe yang betul-betul jadi followers. Tidak mau tampil, dan kalau bisa diam, kita diam. Gitu. Tapi saya pun akhirnya ke bawah juga. Karena banyak masa lalu yang buruk, akhirnya aku jadi orang yang nggak pede. Bukan cuman ngomong, nggak pede. Karena kan basically harus pede dulu baru bisa ngomong. Gitu kan? Nah, tapi ketika saya mau mencoba, oke, kayaknya ini penting banget deh untuk masa depan. Untuk belajar yang namanya komunikasi. Untuk belajar yang namanya public speaking. Saya perlu latihan ini. Akhirnya karena punya tujuan yang jelas, saya melatih dengan konsisten. Awalnya nggak ada bakat sama sekali. Ngomong di ruangan ber-AC sama 5 orang, keringetan segede-gede di jagung. Bayangin dulu. Oke, ngomongnya belibetnya banyak, emnya banyak, filler words-nya banyak. Cuman karena dilatih dengan konsisten, jadi bisa. Emang nggak ada bakat ngomong dari kecil. Bukan orang yang lemes lah ibaratnya. Tapi ternyata bisa karena apa? Konsisten. Tapi betul juga sih tadi yang dikatakan oleh Theo. Jadi intinya adalah bakat dan konsisten. Tapi yang perlu kita pikirkan lebih unggul mana, lebih penting mana? Menurutku sih konsistensi sih. Dan Karena semuanya. orang yang punya bakat, kalau dia nggak konsisten pun hasilnya itu completely up to luck gitu. Dia nggak bisa mendapatkan hasil yang konsisten juga. Tapi kadang-kadang orang langsung rasa kayak tadi Widi bilang gitu. Orang rasa bakat tuh cuma satu. Padahal kita tuh lahir, aku percaya semua orang tuh pasti punya bakatnya sendiri. Dan bakat tuh bukan kayak one thing yang kita jago banget, tapi bisa jadi kayak maybe 10 hal yang kalau kita kerjakan itu ternyata hasilnya better than average. Dan itu menurut aku udah good enough untuk kita konsistenin. Oke. Gitu. Yang penting kita rasa, oh di bidang ini gue udah better than average atau lebih better daripada teman-teman yang gue lihat. Itu worth it untuk gue konsistenin di bidang itu. Gue setuju tuh. The big question adalah gimana caranya kita explore bakat itu kalau setiap orang dibilang punya bakat. Karena sekali lagi poin yang gue bilang tadi, banyak orang yang mungkin viewers ini kita lagi nonton juga nggak tahu bahkan nyari bakat gue tuh kayak gimana. Bahkan banyak orang yang akhirnya jadi sorry to say depressed gara-gara mereka, gue merasa I'm useless, gue gak punya bakat. Padahal sebenarnya mereka punya something yang
ya belum di Belum kelihatan. belum netes ya, Belum netes, gitu belum netes ya. sebenarnya. Nggak pernah explore gimana mau ketemu. Jangan diomelin dulu, mereka lagi mikir. Oh iya, lagi mikir. Mungkin jawabannya explore kali ya. Gua tuh waktu itu pernah ngobrol sama temen kantor kita juga kan, namanya si Clara ya. Waktu itu kan dia waktu itu pernah datang ke acara conference gitu kan. Conference gue yang jadi speaker nih bareng Billy segala macam. Terus ditanya, ini mungkin teman-teman kalau baru tahu ya, gue tuh nggak pernah baca Thor. Gue cuma tahu besok isi acara, ya udah audiens berapa 2.000 orang. Oke, topik apa? Duit, titik. Naik panggung baru ngalir. Jadi gue belum nggak tahu lu bakal nanya gue apa segala macam. Nah, terus si Clara pernah bilang, gila ya, lu tuh bukan jago ngomong, lu tuh mikirnya cepet banget. Ini dua angle yang beda loh. Orang akan ngeliat gue dan orang bilang, dia mah jago ngomong, makanya ditanya apa bisa jawab. Enggak, gue mikirnya cepet. Maka begitu lo tembak gue pertanyaan, gue strukturin langsung. Dak gitu. Nah, itu aja gue belajar loh. Oh iya juga ya. Punya bakat bicara sama berpikir cepat aja dua hal yang beda. Outputnya kelihatannya sama kan. Tapi ternyata itu dua hal yang beda. Dan itu gue baru tahu setelah ngobrol. Gitu. Jadi makanya ketika ngomongin bakat harus dieksplor, iya kita sendiri bisa eksplor. Tapi kita juga perlu banyak ngobrol sama mungkin Banyak orang. iya gitu loh, karena orang tuh bisa lihat blind spotnya kita gitu loh kadang-kadang. Jadi kita belajar dari feedback orang-orang dan kita harus siap mental untuk menerima pujian dan kritik. Karena kita bakal bisa ngefilter mana yang kita bakat dan mana yang kita nggak bakat. Ya kan kadang-kadang orang tuh suka so iye. Gimana dong? Gimana tuh? Ya kan semua orang yang nyanyi di karaoke itu kan berharap bahwa dia punya bakat nyanyi kan. Oh iya betul. Padahal kalau kita dengerin kan, ya Allah. Gue sih gak berhak lah. Gue false sempurna. Iya, tapi kan ada orang yang Iya, yang kayak iya, begitu iya, kan. iya. Maksudnya mereka merasa bahwa bakat gue punya bakat ini nih gitu Iya, kan. iya, iya. Dan banyak orang so iya juga gitu Iya, maksud iya. gue. Cuman kalau tadi ngomong, gue juga nggak bisa baca prompter karena gue dyslexic. Huruf muter-muter tuh. Huruf muter-muter. Buset. Huruf muter-muter kalau gue baca. Nah terus bagaimana kadang lu Ya kan kalau sekarang kan kita baca kan nggak perlu hurufnya ngurut kan. Udah tahu nih kata apa Iya, gitu ya. kalau kayak misalnya gitu riset gitu. Kan kita kan nggak baca per huruf kan. Iya. Kita langsung tahu riset kan. Makanya untuk belajar bahasa baru gue susah banget. Oh. Oh wow. Tapi ini nggak ada urusan dengan itu ya. Iya, iya. Itu bukan bakat ya. Gitu Iya ya. iya. Cuman kan tetap aja. Cacat ya. Asal juga dyslexic turun. Turun. Makanya ini kalau cerita waktu dia sekolah SD itu, mungkin dia murid paling bodoh di sekolah. Baca nggak bisa, ini nggak bisa, apa nggak bisa. Begitu dia nggak bisa baca, nggak bisa apa, yang lain udah bisa baca, gue langsung mikir, wah Turun nih. turun nih. Akhirnya dibimbing, gue ke sekolahnya ngasih tahu ini anak disleksik, kita ajarin secara, jadi dia tidak belajar lagi baca per huruf, tapi dia belajarnya per shot, dang. Per kata. Langsung berkata. Gitu. Makanya sekarang kalau ngomong bahasa Indonesia agak baca bahasa Indonesia karena dia harus belajar lagi tuh. Nah, seperti itu tuh. Tapi di luar itu semua, mungkin gue mau tanyanya gini, oke lah, udah jelas nih, sudah jelas. Gua rasa gue nggak usah nanya 100% semuanya setuju. Udah jelas yang paling unggul adalah orang yang punya bakat dan disiplin gitu kan. Iya pasti. Udah selesai tuh ya, sampai situ ya. Oke. Di bawahnya itu deh, orang yang punya bakat disiplin nomor 1. Betul. Juara 2-nya yang mana nih? Orang yang konsisten atau orang yang punya bakat? Konsisten sih benar. Gue jadi berubah ya. Konsisten. Lu berubah lagi lu. Nggak, soalnya gini. Menurut gue tergantung bidangnya. Nggak, jangan ngomong bidang deh. Ya, Urutan. Suksesnya kita gitu ya. bicara urutan nih. Iya kan urutan nih kan. Yang pertama orang punya bakat dan konsisten. Udah pasti menang dia. Iya. Yang kedua, Konsisten. Saya bakat udah punya biji ya, tapi biji yang nggak ditumbuhin ya jadi biji selamanya. Menurut gua. Konsisten. Karena bakat itu kendaraan, konsistensi bahan bakarnya. Ferrari kalau nggak jalan, kalah sama Avanza jalan, bos. Yang penting apa? Keep going on. Konsistensi. Ferrari pakai supir tau. Baru gue Iya ingat. juga. Ya zaman ini mah bebas kali. Bebas. Orang suka Alphard nyetir sendiri. Iya. Ferrari pakai supir emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Suka-suka. Nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa, bodoh aja. Menurut gua loh. Sampai mana kita? Avanza. Soal Ferrari. Ya, Mbak, gimana? Kalau aku sih karena di finance aku bakal tetap pilih konsistensi. Karena bahkan menurut datanya aja
yang menentukan 90% hasil dari portfolio kalau di investasi itu sebenarnya bukan market timing atau stock picking, tapi di asset allocation dan disiplin rebalancing portfolionya. Itu yang lebih mempengaruhi hasilnya Gua udah hilang daripada daripada saat dia kita bilang market picking udah hilang. daripada apa yang kayak misalnya kita mau invest di saham apa dan kapan masuknya, itu kalah penting daripada proporsi uang kita masuk berapa persen ke aset ini, berapa persen ke aset itu. Kita pilih aset apa, dan juga tiap berapa periode kita harus atur, oh ini udah ada yang harus dijual, ini udah harus ada yang ditambah beli lagi nih. Dan itu harus balance terus mengikuti plan kita. Kalau di keuangan, kalau mau berhasil, itu biar kita nggak terpengaruhi oleh emosi kita. Misalnya kemarin lihat IHSG crash. Mungkin orang kalau nggak disiplin dan dia nggak konsisten, dia cuma mengandalkan, wah gue pede banget nih, ini adalah market waktunya atau untuk market timing, untuk jual atau beli. Bisa jadi itu keputusannya salah. Bisa jadi besok dia terjun lagi harganya. Nggak ada yang tahu. Makanya. Tapi gue agak terganggu sih Kenapa? dengan kabel di luar baju ini. Keseruan ngobrol Om. Nanti ini apa? Kenapa gantung-gantung? Gue lagi terganggu kenapa? Jadi konsistensi ya. Iya konsistensi. Oke, tinggal. Lah, lu nggak di sampingnya bro? Gue di sampingnya kan gundal gandum gundal. Jujur ini lucu banget. Jujur lucu banget. Gak terganggu apa gitu. Masa ya? Kira tuh Gue kata-katanya tuh kan. udah lihat. Tapi gue yakin simpen aja dong, gitu nggak sih? Iya, gak usah dibilang gitu. Lu kan nggak sedekat ini. Gue keseruan bahas duit. Lu udah lihat tuh tadi. Oh, kita punya bakat melihat yang orang lain nggak lihat berarti. Terganggu dengan hal yang sama. Lu teh gimana teh? Lu belum jawab teh. Oh mungkin gue nambahin dikit. Enggak, itu dulu tadi. Iya, konsisten. Konsisten. Oh, konsisten jawabannya. Iya dong, tapi lu harus tahu apa yang lu konsistenin. Nah, Gitu loh maksud gue. Karena kan konsisten itu kan lu akan menambahkan skill ini tanpa sadar gitu loh. Disiplin itu kan menambahkan kapasiti tanpa sadar, tapi lu harus tahu apa yang lu konsistenin gitu loh. Lu harus evaluasi gitu loh. berarti ini kita larinya ending-endingnya ke SWOT nggak sih? Iya. Makanya tadi gue baru mau bilang apakah ini talent ini sama dengan strength. Iya, Ya. berarti kan strength. Strength. Betul. Iya. Kita tahu strength kita apa, Itu. Weakness. weakness-nya kita tahu, Yes. opportunity Opportunities. tadi kata lu harus Iya. ada opportunity Iya. sama threat-nya Threats, apa. iya. Itu kan Betul. berarti SWOT kan sebenarnya kan. Betul. Iya. Tapi ada orang-orang juga yang sebenarnya bakat tuh menurut gua bakat tuh bisa dibantu sih. Dibantu dalam pengertian harus ini versi gua ya, versi gua. Contohnya gini. Gua ngelihat anak gue nggak bakat musik. Gitu. Dan gua bisa Aska kayaknya lu tuh nggak bisa di sini. Lu kayaknya bakatnya di martial art misalnya gitu. Kayak nada deh misalnya. Gitu gua ini ada kamu kayaknya masak bisa jago nih. Karena gua ngeliat dia masak sekali, Kelihatan. kelihatan. Iya, kebayang. Tapi dianya sendiri tidak Nggak sadar. menyadari loh. Iya itu. Jadi kadang-kadang bakat tuh bisa dilihat oleh orang lain kan. Iya. Karena kalau balik lagi teori karaoke, semua orang yang megang mic denger kuping enak sendiri. Iya betul. Ya kan? Yang dengerin kan Jadi beda. ini gitu kan. Bener nggak kalau kayak gitu? Kita bisa ngelihat bakat orang. Mungkin lebih gampang lihat bakat orang lain nggak sih? Oh Iya benar sih. Betul. Oke, biasanya ketika ada konfirmasi kita jadi lebih peka. Oh, karena kan dari buahnya kan orang dikenal juga kan. Jangan sampai orang bilang bahwa kamu sih nyanyi bagus, tapi lebih baik kalau nggak nyanyi. Ya jangan kayak gitu. Lu temen gue dulu gitu. Itu namanya Lu sarkas ya. hebat banget. Kenapa? Lu kalau nyanyi di luar tangga nada. Dulu gue kira pujian. Banyak improve-nya soalnya. Iya. Aku jadi penasaran kok Theo nyanyi kayak gimana. Jangan. Wow. Dia butuh 10.000 jam dulu. Oh iya. Untuk menyadari bahwa dia tidak berbakat gitu kan. Nggak untuk do re mi dulu. Kalau video ini rame kok Theo nyanyi, setuju nggak? Terima kasih. Oke, tapi ya kita balik lagi sekarang. Mungkin teman-teman yang nonton nih, ya udah mereka punya pertanyaan. Ya udah, gimana caranya gua tahu bakat gua apa? Nah itu. Explore. There's no other way. Udah botol jatuh, tadi batuk. Bakat lu apa sih? Gimana caranya kita ngelihat bakat kita deh gitu. Misalnya gimana nih orang kan tadi Marco kan ngomong banyak orang yang nggak tahu bakatnya apa kan? Iya benar. Dia penasaran bakat dia apa. Nah, gimana dong?
Lu tanggung jawab Marco udah ngomong gitu. Justru gue bertanya. Justru gue bertanya. Ya tapi sebenarnya udah kita jawab belum sih tadi? Yang explore dan juga Iya, dengerin explore. feedback orang lain gitu. Sering-sering nanya juga nggak sih ke orang? Kalau kita tiap hari cuma di rumah main game, ya kita nggak bakal pernah tahu bakat kita kapan. Ternyata Main game. jadi pemenang. Kalau misalnya ternyata bakat dia bukan main game, bisa dia cupu gitu main game. Kan kita nggak akan pernah tahu, bisa jadi, atau bahkan even if bakat dia main game, bisa jadi dia punya bakat lain. Mungkin dia jago public speaking, mungkin dia jago konten, siapa tahu bisa jadi, nggak tahu, content creator game ternyata. Itu semua dipasang-pasangin. Tapi Dan- bukannya sekarang semua orang lagi bakat pedal ya? Oh. Itu bukan. Bukan ya? Enggak om, saya payah banget pedal selalu juara terakhir om. Hanya doang. Hanya. Jadi harus explore, mencoba semuanya. Menurut gua iya sih. Tapi questionnya adalah lu nanya ke orang yang tepat atau enggak juga Berarti harus sebenarnya. punya teman yang jujur. Teman yang jujur, Mentor. mentor di lingkungan yang tepat atau enggak sih sebenarnya. Karena kalau lu nanya sama orang yang dongo-dongo semua ya jawabannya dikasih ya dongo-dongo juga. Lu bakat judol, lu judol aja terus, Bro. Iya. Nanti pasti Jadi jackpot lu gitu. harus ada teman yang jujur ya. Betul. Tapi kemarin gue pengalaman gue ngobrol sama dia malam-malam. Apa tuh? Gue jujur gue merasa rugi sih. Oh enggak dong, jadi berkat. Panjang. Jadi berkat. Yang itu. Iya. Tapi gue ya pribadi ada habit tanpa sengaja yang terbangun. Apa tuh? Jadi gue tuh sering kadang-kadang kalau sering kadang-kadang gimana ya? Sering lah ya, mungkin 2 hari sekali gitu. Gue ambil waktu duduk bentar, diem gitu ya. Gue suka evaluate apa yang terjadi 1-2 hari ini nih. Misalnya ada orang ngomong, lu ternyata bagus ya kayak gini. Itu gue pikirin tuh kadang. Kayak, oh iya apa gue bisa ya? Kenapa dia bilang bagus kayak gini? Tapi applies both way ya. Jadi misalnya orang bilang, kok lu terlalu ini sih? Kayak kritik gitu ya. Iya, gue juga akan nge-breakdown tuh kritik. Kenapa nih orang bisa bereaksi seperti ini ya? Apa yang gue ngomong, apa yang gue lakukan, apa yang dia perceive. Kadang gue suka breakdown tuh. Nah kadang kayak gitu gue suka jadi sadar. Karena sampai gue misalnya ngomong dengan tengahnya ini, dulu gue tuh komunikasi pun melatih gue baca buku cara bersikap tegas. Atau bukunya ada tuh. Nah bini gue pernah, lu baca buku bersikap tegas jadi galak anjir kata dia. Jadi kan gue evaluate ya. Oh tanpa sadar ketika gue baca buku itu gue terapkan, lagi terlalu kanan nih. Oh, berarti gue harus kurangin dikit ya. Ntar kalau udah ini gue kurangin, gue nanya dia lagi, gimana belakangan? Kayak jadi terlalu bukan lu ya. Mawas diri gitu. Iya, jadi kan gue nyari lagi gitu. Ya. Nah itu sangat membantu buat hidup gue ya. Tapi gue punya pertanyaan nih sebenarnya. Yang mungkin mereka mungkin komen gini juga. Iya, tapi kan lu seorang Theoderik yang ketemu begitu banyak orang dan aksesnya kemana-mana. Let's say gue kasir minimarket. Kalau enggak, let's say gue pekerja kantoran, seorang accountant yang di balik layar gitu loh. Yang kerjaan gue sama terus setiap hari dan gue merasa gue lagi berada di posisi yang mentok dead end. Gimana Cantik caranya? nggak? Cantik nggak? Kalau cantik punya kesempatan banyak. Besar. Oh, itu benar. Besar iya. Let's say biasa-biasa aja. Biasa. Tapi lu mengakui nggak? Iya nggak? Oh iya, jelas. Tampang itu privilege yang luar biasa. Ya, oke. Nah, dan menurut gue, ya lu harus manfaatkan itu. Makanya jadi lebih ganteng, lebih cantik. Jadi kayak, Jualan lagi. nah, jadi pertanyaan gue, ini gue nembak pertanyaan boleh ya. Jadi, gimana caranya mereka yang anggapannya nggak punya banyak akses, mereka jadi tahu bakat gue tuh apa. Kalau kerjaan gue tiap hari kayak gini-gini dong gitu loh sebenarnya. Habit yang tadi gue bilang tuh gue nggak lakukan ketika udah jadi Theoderik. Dari awal kita partneran juga kadang gue suka nanya, Iya, Bill gimana dari kemarin ya Bill? Ini partner ada yang apa? Ada yang gimana ya Bill ya? Dengan membuka pintu seperti itu, ntar dia bisa ngomong, Teh kemarin tuh lu bagus di sini, gitu kan? Teh kayaknya tapi kemarin tuh lu kurang. Jadi gue suka menggunakan relasi gue tuh dipakai buat tempat menajamkan kita gitu loh. Tapi sorry Marco, gue nggak setuju dengan kata-kata Gimana, lu Tom? tadi. Karena kalau kita bicaranya, contoh yang tadi lu kasih ya, menurut gue adalah orang yang memang pingin stuck di sana. Ada orang-orang seperti itu gitu. Karena gini deh, ada orang yang misalnya punya kesempatan kerja di tempat lain dengan gaji lebih baik, dengan semua lebih baik, tapi dia takut kehilangan teman-teman karena udah nyaman di sini. Jadi akhirnya dia cuma di sini doang, contohnya gitu. Itu kan kehilangan kesempatan ya. Kalau tadi konteksnya Marco, banyak tuh orang kayak gitu tuh. Gue setuju dengan cerita lu, tapi gue nggak setuju dengan merekanya ya. Contohnya gini, tadi kan kita bicaranya kasir. Berapa jam sih kerjanya kasir?
8 jam. 8 jam kan. Masih punya banyak waktu sebenarnya. Iya, Iya. bagus sih. Masih punya banyak waktu tuh. Kalau cuma 8 jam terus dia pulang, nongkrong-nongkrong di rumah, hilang tuh. Iya. Ya kan? Ini kan sama kayak gini, berapa jam sih untuk ke gym? Iya. Iya. 2 jam. Orang bisa sejam loh untuk di Iya, gym. sejam. Kalau punya pingin, Iya. nggak usah gini. Gimana sih kita ngomong gym aja deh, Iya. gym aja deh. Gimana kalau kasir itu 8 jam kerja jadi kasir, terus pulang, atau 8 jam kasir, terus dia ke gym sejam. Kesempatannya udah nambah. Iya, Beda, beda. benar. beda. Cuman ke gym doang nih, gue Iya, bicara iya. cuma ke gym doang nih. Iya, iya, iya. Kesempatannya udah nambah. Nangkal. Membuka dirinya Membuka itu. diri kan. Kalau dia misalnya bukan hanya ke gym, misalnya dia nggak tahu lah dia ngapain gitu misalnya, apapun, atau dia ngambil sejam lagi untuk belajar sulam, cerita. Iya, iya. belajar sulam deh gitu Iya. misalnya, Iya, belajar benar. nyanyi contohnya gitu Iya, kan, iya, iya. belajar bahasa Inggris contohnya gitu kan, mungkin opportunity-nya akan terbuka lebih Nangkap. besar. Karena bakat kan nggak bisa berubah ya. Tapi kalau kita punya kemampuan kan fleksibel ya. Iya. Nambah terus kan. Iya, Growth berarti, mindset. berarti membuka diri itu jadi sangat penting kan. Toh maksudnya yang Theo tadi ngomongin juga bagaimana dia bisa improve dari dia membuka diri. Kan membuka diri terhadap kritikan juga itu kan bisa membantu kita menemukan strength dan weakness-nya kita. Ya, tadi Om Ded juga bilang dengan membuka diri kita juga nggak akan kehilangan kesempatan. Ada kesempatan apapun kita bisa ambil. Iya. Ya kan, jadi tidak membatasi diri, melainkan ya kita buka diri kita selebar-lebarnya buat terima masukan, gimana caranya kita bisa lebih baik gitu kan. Oke. Iya. Semudah gini aja. Semudah gini aja deh. Kalau zaman dulu kan ngomongnya kan kasih gua lihat 7 temen lu, gua kasih lihat masa depan. Iya. Gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan nggak perlu kan. Kalau sekarang kasih lihat scrolling lu apa, gua kasih lihat masa depan lu apa. Scroll Betul. beda aja, Iya. Beda. beda. Karena Beda. itu input yang setiap hari kita makan kan. Betul. Toy? Iya. Iya, setuju. Bener nggak? Betul. Dan juga kalau aku pribadi, konsistensi. Bicara konsistensi. Seandainya gini, kan nggak ada jaminan orang yang konsisten bisa mencapai hal besar. Iya. Nggak ada jaminan ya. Emang ada yang capai, ada juga yang enggak. Iya. Tapi setidaknya bukan berarti nggak dapat apa-apa. Ketika kita konsisten melakukan segala sesuatu, meskipun nggak berhasil, ada satu hal yang nggak bisa dibeli sama uang, dapat mentalitas. Wah, apa tuh? Mentalitas. Itu penting di bisnis juga Itu penting. kan emang peran dia, Om. Artinya jadi orang yang nggak gampang nyerah, Ah. ya, nggak gampang untuk putus asa, dan dia merasa bahwa yang penting as long as aku lakuin yang terbaik, aku puas. Masalah hasil, ya udah. Yang penting aku kerja. That's all. Kerja. Kerja. Jokowi dong. Enggak gitu. Om. Sorry. Jadi Ayo tanggung jawab. Work. ya. Oke. Good. Oh, kayaknya aku paham deh maksudnya Willy. Maksudnya kalau kita punya mentalitas yang konsisten dalam apapun yang kita kerjakan, saat kita lagi melakukan hal yang ternyata kita bakat, itu bakal lebih cepat quote-unquote suksesnya daripada orang-orang yang bener-bener nggak terlatih untuk konsisten dalam apapun. Karena udah kebangun dulu. Dia di dalam hal apapun selalu lakukan yang terbaik, selalu konsisten. Makanya begitu ketemu satu bidang yang oke dan peluangnya ada, dibuka jalannya sama Tuhan, Yes. dia bisa berhasil. Dia tajam. Ini sama Iya. kayak orang kuliah kan. Orang kuliah tuh kan ada yang bilang tuh bukan dapat ilmu di sana. Lu dapat bangun tepat waktu, ngerjain tugas tepat waktu. Pola. Mendapat pola, link dan sebagainya. Itu kan yang paling penting kan di situ kan sebenarnya. Iya. Nah, mungkin terakhir nih, Om, Iya. sebelum closing, mungkin ada 3 hal yang menurut gua mutlak harus dilakukan konsisten dan bertambah. Pertama, kemampuan dan knowledge. Itu kan tadi kita udah ngomongin ya, sejamnya kita pakai buat apa. Investasi. Iya, ke atas udah ya. pasti dong. Karena itu yang akan ngebukain pola pikir kita. Yang kedua adalah konsisten menambah kenalan. Networking. Iya, tadi internal kita, 2 kenalan itu eksternal kita menurut gue itu nggak negotiable. Karena peluang itu tuh dari kenalan sama apa yang kita bisa. Udah that's it. Yang ketiga, duit. Duit harus nambah terus. Dikit-dikit juga nggak apa-apa, tapi harus punya membangun keuangan yang bertambah gitu. Habit nabung segala macam. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya bakat atau konsisten segala Bahkan macam. butuh duit. Iya, lu jago, iya. Udah ketemu orang yang tepat, udah. Bisnis bareng yuk. Ya. Nggak bisa. Jadi mungkin untuk closing gue mau kasih tahu 3 hal ini mutlak. Ya. Ya jago nyanyi juga kalau mic-nya yang 100 juta beda dengan mic yang 5 juta. Oh iya, benar. Emang gitu ya? Oh iya dong.
Lo penyanyi diva itu mic-nya 200 juta, bos. Bisa gue samain, Bil. Maksudnya? Bisa gue bikin sama mic mahal sama mic murah. Ya buat lu. ada autotune ya. Autotune. Iya, ada autotune. Kan penyanyi yang mahal itu, yang diva itu, kalau dia tarik sampai depan aja kan Oh, sensitif sensitifnya jadinya. dapat. Oh. Berarti kan dia hemat suara, hemat ini. Iya. Ya kalau enggak kan harga mic nggak sama semua dong kalau Iya, misalnya makanya. murahnya. Jadi ya duit ya butuh. Tapi balik ke tadi, pada saat gue pertama kali belajar sulap itu kan cost-nya tinggi banget kan. Iya. Itu kan gue nggak punya duit. Nah, ketemu orang yang tepat. Oh, iya Ya, bisa lu pernah juga. cerita, Iya, kan? betul. Network, gue ketemu orang yang tepat, gue dibiayain sama dia karena dia lihat apa? Karena dia lihat bakat gue. Iya. Potensi. Wah, ini anak punya Potensi. potensi. Nih. Iya. Nggak ada bedanya ketika gue lihat nada di IMB kan. Betul. Iya sih. Ini anak punya potensi. Iya, Kalau benar. dibiarinin nggak jadi apa-apa ini. anak. Betul. Iya. Begitu bareng sama gue skoliosis kan. Jadi masak. Hilang baletnya. Nah, Jadi masak. tapi dia tapi ini malah menurut gue endingnya bagus buat gue tutup. Pada saat gue ketemu Nada di usia 12 tahun, which is 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya, gila 5 tahun, 5 tahun yang lalu, gue ngeliat ini anak pernah juara World Champion Ballet grup, kalau nggak salah 2 kali, oke, gila ini anak kalau nggak gue urus dan gue pegang dengan keadaan dia pada saat itu, sorry to say gitu, nggak akan grow. Betul. Gue kenapa begitu ke dia? Karena gue mengalami hal yang sama. Ya. Gue pada saat itu lihat sulap, ada satu toko di Ratu Plaza, gue nongkrong doang, liatin doang. Ini department store, ada toko sulap kecil. Gue nongkrong liatin, nggak punya duit untuk beli. Tiba-tiba yang punya toko nyamperin, kenalan dong, gitu, kenalan om, gitu, bla 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 bla. Ternyata dia bukan hanya punya toko itu, dia punya departemen store-nya. Terus nextnya adalah, ya, kamu nggak beli ini, ya gue jujur nama anak kecil ya SMP ya nggak punya uang gitu. Akhirnya apa yang dilakukan sama dia adalah, lu kerja aja di tempat gue, pulang sekolah lu kerja tempat gue. Gue dikasih duit dan bukannya dikasih duit pak, ketika gue balik ke belakang etalase, artinya semua ilmunya kan harus dikasih gue dulu tuh pak, Iya. Betul. karena gue harus jualan tuh. Bener, harus ngerti. Terus nanti sama dia dikasih buku, dikasih ini. Gue diangkat anak ending-endingnya. Gue tinggal di rumah dia seminggu 3 kali. Nah, gue ngalamin itu pada saat itu. Wow. Pada saat itu gue ngalamin itu. Makanya ketika gue lihat si Nada, ini anak kalau tidak punya kesempatan yang sama kayak gue, nggak jadi apa-apa. However, ada however-nya. Begitu bareng sama Close the Door, bareng sama gue, tiba-tiba ini anak kena skoliosis. Which is artinya bakat dia di balet harus hilang. Nggak bisa lanjut. Iya. Wah. Diambil Tuhan loh. Iya. Iya. Sorry ya, konotasinya diambil Tuhan. Iya, maksudnya ngerti. baik Iya, Kan Iya, bisa iya. kontrol. di luar kontrol. Jangankan balet, gini aja nggak bisa sekarang. Titanium semua, tegak. Makanya kalau duduk sekarang tegak. Iya. Jongkok, bukan jongkok apa, bungkuk aja udah nggak bisa. Dan dokternya bilang, after this nggak akan lagi bisa balet. Nangis. Pasti. Iyalah. Makanya gue naik ke dokter. After this gue bisa main piano nggak? Kemarin kan ke dokter bisa. Nangis karena dia merasa bakat yang dia punya hilang. Iya. Nah, tapi kan artinya mungkin. Terus ketika sekarang dia masak dan sebagainya, mungkin bisa nggak sih kalau orang itu bisa aja bakatnya bukan hanya satu kan? Betul. Nah, Jadi pinter-pinteran kita nyari bakat kita apa kan? iya, setuju. Akhirnya tereksplor lah yang lain. Kalau dia, mungkin dia nggak akan nyoba masak. Gitu. Iya. Kalau nggak begitu jalannya. Dan menurut gue nih, gue juga ngomong sama dia, lo tau nggak? Untung lu skoliosis dan sekarang lu masak. Gue berani jamin. Kalau mau ngomong sukses, mau ngomong duit, kayaknya banyak kan lu masak daripada lu balet. Nah, benar. Balet di Indonesia mau ngapain, Mbak? Iya. Kecuali lu di Paris ya. Iya, beda. Dan di Paris pun saingannya kayak apa? Keras banget. Ya kan? Ya, jadi mungkin ya itu kali. Kalau dari gue sih. Ada lagi teman-teman yang mau nambahin? Cukup. Udah cukup sih. Udah Cukup ya. Jadi teman-teman cari bakat Anda, ya kan? Dari apapun itu cari. Dari berbagai macam sumber cari bakatnya. Tapi ingat, bakat tanpa konsistensi juga nggak jadi apa-apa juga. Betul. Benar. Ya kan? Nggak jadi apa-apa juga. Oke, so kita ketemu lagi minggu depan. Bye.